Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi di Lentera Ramadan, sahabat UNH yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, sama-sama kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang banyak, kesehatan, umur yang panjang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentunya senantiasa meridai kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat UNH yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada kita hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah merupakan sungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah. Dikala kemudian nafsu itu bisa kemudian kita manage dengan benar, maka itulah yang mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala kemudian hawa nafsu kita itu selalu berada di posisi atas, mengalahkan akal, maka tentu kita akan menjadi makhluk yang terburuk dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menciptakan 4 makhluk. Pertama, Allah menciptakan makhluk yaitu tidak dianugerahkan oleh Allah akal dan hawa nafsu. Itulah tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati. Ada lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk itu hanya dianugerahkan saja oleh Allah hawa nafsu saja, tidak dianugerahkan akal. Itulah hewan. Maka hewan ini apa yang menjadi tujuannya adalah untuk memenuhi hawa nafsunya, hawa nafsu makan, hawa nafsu seks. Ada lagi makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dilengkapi kemudian dengan akal, kemudian tidak dilengkapi dengan hawa nafsu. Itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya malaikat itu ibadah saja yang dia lakukan, karena tidak ada yang mempengaruhi dirinya sehingga ketaatan saja yang dilakukan. Kemudian ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dua-duanya, ada akal, ada hawa nafsu. Siapa itu? Manusia dan jin. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk yang punya akal dan hawa nafsu? Maka di lain ayat dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita sebagai makhluknya yang sempurna, sebagai makhluk yang diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu itu mampu tak kemudian dalam kehidupan ini kita melakukan kebaikan-kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, saya ingin uji siapa di antara kalian menjadi orang-orang yang terbaik. Maka hawa nafsu itu mesti kemudian kita jaga betul, jangan sampai kemudian itu yang manage diri kita. Karena hawa nafsu ini di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hawa nafsu itu paling tidak ada 7. Sab'ata ra'ik. Ada hawa nafsu ammarah, innan nafsala ammaratum bisu. Orang kalau memiliki hawa nafsu ammarah, maka apa yang terjadi pada dirinya selalu mengarahkan dirinya menjadi orang yang jelek, selalu melakukan pelanggaran. Dia punya sifat temperamen, dia punya sifat yang tidak baik. Nah, itulah kemudian yang dikenal dengan hawa nafsu ammarah. Nah, ada lagi hawa nafsu lawamah. Hawa nafsu lawamah itu ketika orang memiliki hawa nafsu lawamah, maka dia lebih banyak kemudian sifat-sifatnya mengarah kepada sifat-sifat binatang. Suka merusak orang, suka kemudian menjelek-jelekkan orang, suka kemudian mengganggu orang. Nah, itulah sifat-sifat binatang. Maka jangan sampai kita memiliki sifat ammarah lawamah. Di atasnya itu ada namanya mulhamah. Ketika seseorang hamba itu memiliki sifat mulhamah, maka masih sering kemudian melakukan pelanggaran. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran ada rasa penyesalan, sehingga lebih baik kemudian mulhamah ini daripada lawamah dan ammarah. Di atasnya itu, dan inilah yang kita harapkan, ada nafsul mutmainnah, ketenangan, nafsu yang sudah diberikan oleh Allah ketenangan, ketentraman,
sehingga tidak ada lagi kemudian peluang-peluang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Di atasnya itu ada radiyah, mardiyah, kamilah. Kamilah itulah nafsunya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita berada pada posisi nafsul mutmainnah, sehingga ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupan ini selalu kita raih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita semua, dan di akhir ini saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu mengisi amalia-amalia di bulan suci Ramadan ini secara maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.